Selamat pagi, siang, sore, malam. Pak Rudi sebagai dosen dari MA 4071 pengantar sistem dinamik dan juga Kak Yunus sebagai asisten. Perkenalkan kami dari kelompok 7 berisikan Juan Daniel dengan NIM 1011890 dan juga Adlan Malik dengan NIM 1011897 akan mempresentasikan mengenai proyek akhir kami. Nah, di sini perkenalkan terlebih dahulu, saya adalah Juan Daniel, NIM 1011890. Pertama, kita mulai dengan latar belakangnya. Sistem dinamik adalah pendekatan berbantuan komputer untuk analisis dan juga desain kebijakan. Nah, ini berlaku untuk masalah-masalah dinamis yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Dalam kasus ini, kami mengambil tentang interaksi mangsa dan pemangsa, yaitu predator-prey. Nah, secara matematis, struktur dasar model simulasi ini adalah sebuah sistem persamaan diferensial orde 1 yang digabungkan dan tidak linear. Nah, simulasi sistem ini mudah dilakukan dengan mempartisi waktu simulasi menjadi interval diskrit panjang dt, sehingga nanti akan ada banyak dt dalam suatu waktu. Nah, dalam proyek kali ini akan dianalisis secara analitik dan atau numerik diagram bifurkasinya, dan kemudian akan digambarkan dengan semua jenis phase portraitnya yang memungkinkan di setiap parameter bifurkasi. Akan ditentukan juga jenis bifurkasinya dengan menggambarkan diagram beserta kestabilannya. Nah, kita mulai dengan metodenya. Yang pertama, kita lakukan dulu pencarian titik tetap. Nah, di sini diberikan dua persamaan x dot dan y dot, di mana x merepresentasikan tentang prey, y merepresentasikan tentang predatornya. Nah, di sini titik tetapnya dicapai ketika x dot sama dengan 0 sama dengan y dot, atau x dot dan y dot sama-sama 0. Nah, di sini akan didapatkan x1 sama dengan x1 y1 sama dengan 0,0, lalu yang kedua adalah 1,0, dan yang ketiga adalah mu per 21 min mu itu sebagai x-nya, dan 2 min 3 mu per 4 dikali 1 min mu kuadrat itu sebagai y-nya. Lalu di sini kita akan melakukan analisis kestabilan. Nah, di sini untuk menganalisisnya, kita perlu cari matriks Jacobiannya, atau matriks turunan dari fungsi x dan y terhadap masing-masing x dan y. Jadi seperti do f do x, do f do y, dan juga do g do x, do g do y, sehingga itu menjadi matriks Jacobiannya. Nah, di sini kita akan substitusikan dulu titik pertama yang kita dapat tadi, yaitu 0,0. Nah, di sini matriks Jacobiannya akan menjadi seperti ini. Lalu kita akan mencari nilai eigennya, dan kita dapat dengan menggunakan determinan J1 min lambda I sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan nilai eigennya, dan kita juga bisa dapatkan span-spannya. Nah, di sini dengan lambda 1 sama dengan 1, kita dapatkan span 1, 0 adalah subruang tak stabil, dan lambda 2 min mu, kita dapatkan span 0, 1 subruang stabil. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai eigennya satu bernilai positif, satu bernilai negatif, karena kita mengambil mu lebih besar dari 0. Nah, di sini kita dapat pula mu 1, mu 2 sama dengan trace-nya yaitu min mu, sehingga kita punya kestabilannya adalah saddle point. Dengan manifold stabilnya yaitu ES sama dengan x, y, di mana x sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Dan manifold tak stabilnya EU sama dengan x, y, di mana y sama dengan 0 dan x lebih besar sama dengan 0. Dalam keadaan ini, populasi predator punah dan populasi prey akan bertahan. Nah, di titik kedua, kita akan mensubstitusikan 1,0. Nah, di sini Jacobiannya tetap sama, lalu cara mencari nilai eigennya juga sama. Nah, di sini diperoleh lambda 1-nya min 1, lambda 2-nya adalah 2/3 min mu. Nah, di sini kita punya lambda 1-nya min 1. Jika lambda 1, lambda 2-nya lebih kecil dari 0, maka titik tetapnya akan bersifat stabil. Jika dan hanya jika lambda 2-nya juga lebih kecil dari 0. Maka di sini titik 1,0 stabil asimptotis lokal, yang berarti pertumbuhan prey-nya mencapai carrying capacity dan predator yang musnah. Hal ini terjadi karena laju kematian populasi predatornya yang sangat tinggi, yaitu ketika mu-nya lebih besar dari 2/3. Kemudian kita lanjutkan ke titik ketiga, yaitu x3, y3. Kita substitusikan saja, dan kita dapatkan matriks Jacobiannya, dan kita akan mencari nilai eigennya, yaitu ketika determinan J3 min lambda I sama dengan 0.
Kita dapat persamaan ini sehingga kita dapatkan lambda 1,2-nya, lambda 1 dan lambda 2-nya dengan menggunakan rumus ABC, yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, di sini kita dapatkan persamaannya seperti ini. Lalu saat trace J sama dengan 0, yaitu ketika yang di tengah ini sama dengan 0, atau mu dikali 1 min 3 mu per 2 dikali 1 min mu sama dengan 0, yaitu 1 min 3 mu sama dengan 0 atau mu sama dengan 1 per 3. Nah, di sini sebenarnya bisa juga saat mu sama dengan 0. Tapi kita ambil yang 1 per 3 karena kita mencari yang lebih besar dari 0. Sehingga nilai eigennya tinggal kita substitusikan saja, yaitu plus minus I akar 1 per 6 dengan titik tetapnya 1 per 4, 9 per 16. Nah, di sini karena nilai eigennya imajiner dan bagian realnya 0, maka di sini titik tetapnya akan berbentuk center. Nah, dalam kondisi ini, predator dan prey akan hidup berdampingan. Nah, di sini pada titik tetapnya, karena nilai eigennya imajiner murni, maka terdapat kemungkinan terjadinya bifurkasi Hopf. Nah, untuk analisa bifurkasi dan penentuan jenisnya akan dilanjutkan di sebagian berikutnya. Nah, ini juga metode untuk penentuan bifurkasi. Kami akan menggunakan extension dari MATLAB, yaitu MATCON, yang akan digunakan untuk mencari nilai parameter yang menyebabkan terjadinya bifurkasi. Lalu kami akan melanjutkan dengan pencarian diagram fasa, dan akan dilakukan dengan program MATLAB dengan fungsi-fungsi yang tadi, x dot dan y dotnya, dan akan kami bagi menjadi 4 bagian, yaitu ketika mu-nya lebih kecil dari 0,33 tapi lebih besar dari 0, mu-nya sama dengan 0,33, dan mu-nya berada di antara 0,33 hingga 0,66, dan ketika mu-nya lebih besar dari 0,66. Nah, di sini kami akan juga membuktikan bahwa populasi predator akan menuju 0 ketika mu lebih besar dari 0,66, seperti yang kita bahas tadi. Baik, sekarang kita akan membahas hasil dari project ini. Kita bisa lihat plot diagram parameter bifurkasi. Parameter yang ada pada sistem persamaan diferensial ini adalah parameter mu. Nah, parameter mu ini diset sebagai sumbu y, sementara untuk sumbu x-nya diset sebagai variabel x. Dari plot di samping dapat dilihat bahwa terdapat huruf H yang menunjukkan kapan terjadi bifurkasi Hopf. Nah, ini kita bisa lihat hasil numeriknya bahwa pada hasil plot ini bifurkasi terjadi pada saat nilai parameter mu ini mencapai angka 0,3333. Selain itu, terdapat juga branch point pada saat nilai parameter mu ini mencapai 0,66667 yang menyebabkan perubahan diagram fasa pada sistem persamaan diferensial. Dari sini kita dapatkan juga koefisien Lyapunov yang dapat digunakan untuk menentukan jenis bifurkasi. Jika koefisien Lyapunovnya bernilai negatif, maka jenis bifurkasinya adalah superkritikal. Sementara jika koefisien Lyapunovnya bernilai positif, maka jenis bifurkasinya adalah subkritikal. Ini kita dapatkan nilai koefisiennya adalah negatif. Lalu kita lihat pada plot diagram fase berikut. Untuk nilai mu yang lebih kecil dari 0,33, dalam kasus ini kita tetapkan nilainya adalah 0,2. Diperoleh nilai eigennya adalah imajiner dengan realnya positif. Fasa pada saat mu kecil dari 0,33 adalah unstable spiral. Sementara untuk mu dengan 0,33, perhitungannya sudah dilakukan, didapat fasanya berbentuk center. Sementara untuk mu yang berada dari 0,3 sampai 0,66, kita pakai nilai mu 0,4 di sini didapat bahwa nilai eigennya imajiner dengan bagian realnya bernilai negatif, sehingga fase pada saat nilai mu ini adalah stable spiral. Lalu untuk kasus mu yang lebih besar dari 0,66, kita pakai di sini mu-nya 0,7, didapat bahwa nilai eigen keduanya adalah real dengan satu positif dan satu negatif. Ya, fase pada saat mu lebih dari 0,66 adalah saddle node. Sekarang kita masuk ke kesimpulan.
Jadi pada sistem yang kita gunakan pada project ini, sistemnya memiliki bifurkasi hop superkritikal, dapat dengan mencari nilai parameter yang menyebabkan bifurkasi, yaitu pada saat mu-nya 0,33 dari konstanta Lyapunov. Selanjutnya untuk mu yang lebih kecil dari 0,33, diagram fasanya berbentuk unstable spiral, lalu titik fokusnya berubah menjadi tidak stabil. Karena untuk mu 0,33, diagram fasanya menjadi bentuk center. Nah, dia punya titik tetapnya juga punya orbit periodic. Lalu adanya gangguan pada parameter ini bisa mempengaruhi stabilitas titik tetap. Titik tetap dapat berubah menjadi autofocus yang kestabilannya bergantung pada. Lalu untuk mu yang nilainya berada di antara 0,3 sampai 0,60, diagram fase yang didapat ini bentuknya adalah stable spiral. Maka titik fokus pada saat nilai berubah menjadi titik tetap stabil. Karena untuk mu yang lebih besar dari 0,66, diagram fasanya berbentuk saddle knot, maka pada saat nilai mu ini, laju kematian predator sudah terlalu besar, sehingga pada akhirnya populasi predator akan punah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.